Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan di Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamnya seperti saat ini, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Yang saya hormati Abi Yusuf Ismail Al-Hadi selaku Kepala Sekolah Kuliah Daimisi ini. Yang saya hormati Ibunda Etika Nur selaku Ketua YPM At-Tauhid. Dan yang saya hormati seluruh peserta yang hadir dalam kuliah Daimisi ini. Sebelum kita mulai kuliah Daimisi pada malam hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan masuk pada materi pelajaran yang ketiga dengan tema saudara dapat meningkatkan daya ingat. Untuk itu langsung saja saya serahkan kepada Abi Yusuf Ismail untuk memaparkan materi pelajaran ketiga ini. Kepada Abi Yusuf Ismail kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nuril azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Baik para siswa dan siswi kuliah Daimisi di sekolah Daimisi yang kami muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita mulai masuk ke pelajaran ketiga ya saat ini dengan judul saudara dapat meningkatkan daya ingat. Jadi nggak kerasa sudah pelajaran ketiga nih. Waktu terus berlalu, pada akhirnya nanti akan selesai sampai dengan pelajaran ke-15 ya untuk teorinya. Nah, oleh karenanya tentu antum semuanya harus meningkatkan minat ya dalam sekolah ini secara lebih serius lagi untuk mengikuti setiap pelajaran demi pelajaran di perkuliahan Daimisi ini ya. Kemudian jangan lupa juga ya aturan main kita kemarin yang sudah mendaftarkan diri secara resmi dengan mengisi formulir pendaftaran ya, formulir pendaftaran itu ada dua, yaitu surat pernyataan kesanggupan sebagai siswa atau siswi, dan yang kedua biodata. Kemudian mulai sekarang kita akan mulai mengabsen setiap pertemuannya bagi yang sudah mendaftar. Kalau yang nggak daftar, apakah tetap boleh ikut sekolah ini atau perkuliahan ini? Boleh. Jadi perbedaan yang mendaftar dengan yang tidak mendaftar itu cuma satu.
kalau yang mendaftar secara resmi mengisi surat pernyataan kesanggupan dan biodata, nanti di akhir perkuliahan ya, nanti sekolah daimisi akan mengeluarkan sertifikat atau ijazah gitu ya, yang akan diberikan secara khusus bagi yang sudah dinyatakan lulus akan diwisuda nantinya ini ya. Nah, itu bedanya di situ. Nah, yang tidak mengisi tetap boleh ikut perkuliahan, tetap boleh ikut sekolah ini, tapi tidak mendapatkan ijazah di akhir perkuliahan nanti. Itu bedanya itu ya. Jadi nggak serta-merta kalau saya nggak kepengen daftar, saya nggak perlu ijazah misalnya ya. Tapi saya pengen ikut, ya boleh nggak apa-apa ya. Itu tidak wajib ya. Kemudian di pertemuan ketiga juga nanti akan kita mulai tagih ya, karena setiap pelajaran ada PR ya, maka nanti mulai mulai kita absen ya, mulai kita tagih setiap PR yang diberikan. Untuk Ibu Nyai Ruqayyah nanti bisa dibantu Mbak Arin secara khusus ya untuk mengisi link pendaftaran. Baik, langsung saja silakan Mbak Arin, kita mulai ya untuk membaca paragraf demi paragraf sampai dengan selesai di pelajaran yang ketiga ini. Silakan Mbak Arin. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 3. Saudara dapat meningkatkan daya ingat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan otak manusia dengan memberinya kesanggupan yang menakjubkan. Otak dirancangnya sebagai reservoir yang dapat selalu diambil isinya tanpa pernah kehabisan hal-hal berharga yang pernah dimasukkan ke dalamnya. Desain otak benar-benar konsisten dengan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala bahwa umat manusia seharusnya lebih baik dari makhluk manapun. Quran Surat At-Tin, Surah ke-95 ayat ke-4. Namun mungkin antum merasa banyak kehilangan informasi yang telah dimasukkan ke dalam pikiran. Informasi tersebut tak kunjung muncul saat antum membutuhkannya. Apa yang dapat antum lakukan untuk meningkatkan daya ingat? Ya, jadi judul kita pelajaran 3 ini adalah saudara dapat meningkatkan daya ingat. Nah, ingat ya bahwa salah satu keajaiban ya yang menakjubkan dari umat Islam adalah kemampuan dia menghafal dan mengingat ya. Jadi sebagai contoh lah ya yang tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa disaingi oleh umat agama yang lain ya, bahwa umat Islam satu-satunya umat dari sekian banyak agama ataupun keyakinan di dunia ini yang mampu menghafal kitab sucinya dari awal sampai akhir. Nah, itu ya contohnya. Nah, tentu kemampuan menghafal ini disertai dengan kemampuan mengingat kan ini ya. Karena kalau belum hafal dia berusaha menghafal. Tapi kemudian ketika dia sudah hafal, maka dia berusaha untuk mengingat apa yang dia sudah hafal ya. Nah, ini karena apa? Karena Allah menciptakan itu tadi otak kita sebagai reservoir dikatakan di paragraf ini ya. Reservoir itu tampungan ya. Mampu menampung berbagai macam hal ya dalam kehidupan ini yang luar biasa. Dan dikatakan di sini ini adalah salah satu keajaiban dari Al-Qur'an surat At-Tin ayat yang keempat ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu ya, bahwa setelah Allah ciptakan Allah ciptakan manusia itu ya kan dengan sebaik-baik bentuk gitu ya. Jadi artinya daripada semua makhluk hidup yang ada ya, maka manusia ini adalah ciptaan yang terbaik yang Allah berikan, atau khairul bariyah itu juga bisa disebut gitu ya, bahwa ciptaan Allah yang terbaik ya, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah diantara yang lain ya. Nah, cuma kadang-kadang kita ini sering banyak kehilangan ya, kehilangan informasi, kehilangan data-data penting yang dimasukkan ke dalam pikiran kita gitu ya. Kemudian ketika kita butuhkan lagi susah munculnya, pernah ya kita mau nginget-nginget sesuatu tapi lupa ya. Ada kadang-kadang di otak tapi mau dicoba dikeluarkan itu nggak bisa, nggak ketemu. Nah ini ya, nah ini perlu dilatih tentunya ya. Makanya kita di sekolah daimisi ini salah satu andalan kita adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita untuk mengingat ya, dan dengan meningkatkan daya ingat.
Dan ini menjadi penting dalam orang Islam kalau nggak punya kemampuan daya ingat ini, maka diragukan keislamannya. Nah, karena memang kehidupan kita sebagai Muslim ini penuh dengan ya apa namanya itu daya ingat yang harus diandalkan ya. Contoh misalnya kita harus mengingat berbagai macam doa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Doa mau tidur harus kita hafal ya kan. Doa bangun tidur harus kita ingat ketika kita bangun tidur. Mau makan kita harus ingat doa sebelum makan. Sesudah makan kita harus ingat doa. Sesudah makan mau keluar rumah kita harus ingat doa mau keluar rumah. Nah, ini contoh ya. Sehingga kebiasaan untuk meningkatkan daya ingat dan mengandalkan daya ingat ini menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan seorang Muslim ya. Baik. Bagaimana meningkatkan daya ingat? Ya, ini resepnya ya. Yang pertama silakan Barin. Perlihatkan minat. Ya. Minat merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya ingat. Barin. Perlihatkan minatnya. Kalau orang nggak ada minatnya untuk ikut misalnya ya di sekolah dai misi ini, maka mau dia rajin ikut perkuliahan, tapi kalau dia tidak menunjukkan minat, ya maka dia tidak akan mampu mendapatkan hasil, mendapatkan manfaat dari sekolah ini. Begitu juga dia bisa baca Al-Quran, tapi kalau dia tidak menunjukkan minat secara serius untuk memahaminya, ya dia cuma sekedar bisa baca, tapi tidak akan mampu mengambil manfaat dari apa yang dia baca, itu maksudnya. Maka resep penting yang pertama kali yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya ingat itu adalah memperlihatkan minat kita. Kita harus minat dulu. Minat itu apa sih? Apa ya minat itu ya? Minat itu ya kesenangan gitu ya. Bahwa saya mengikuti kuliah dai misi itu karena saya kepengen ikut gitu ya. Saya niat betul-betul gitu ya. Jadi saya betul-betul tertarik gitu ya. Ketertarikan lah, minat itu bisa dibilang ketertarikan gitu ya. Tapi kalau nggak ada ketertarikan ya jangan berharap bisa berhasil ya mengingat sesuatu. Oke, lanjut. Perlihatkan minat. Minat merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya ingat. Jika kita membiasakan diri untuk selalu tanggap, selalu berminat kepada orang-orang serta hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, pikiran kita akan selalu aktif. Dengan demikian akan lebih mudah bagi kita untuk menunjukkan minat serupa sewaktu membaca atau mendengar hal-hal yang memiliki nilai yang bertahan lama. Ya, jadi ini ya, minat itu menjadi faktor utama untuk meningkatkan daya ingat ya. Dalam macam-macam hal, sholat kalau nggak ada minat, nggak tertarikan sama sholat ya paling cuma rubuh-rubuh gedang gitu, kalau orang Jawa bilang gitu ya. Ditanya, Mas kok sholatnya, Mbak kok sholatnya cepet banget toh? Jawabannya udah hafal. Nah itu juga. Ya jadi dia sholat tapi dia tidak menunjukkan minat. Sehingga kemudian wajar kalau kemudian sholatnya itu tidak memberikan manfaat pada dirinya. Ya, ada yang mengatakan sholat jalan, maksiat jalan gitu ya. Padahal kan fungsi sholat harusnya itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar kan gitu ya. Bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah kita melakukan perbuatan yang keji dan mungkar misalnya. Ya. Tapi kok nggak berhasil, realisasinya nggak sesuai ya itu tadi karena dia sholat tadi tidak menunjukkan minatnya secara khusus. Oke, lanjut. Merupakan hal yang umum jika seseorang sulit mengingat nama-nama orang. Namun sebagai dai, kita tahu bahwa setiap manusia yang kita temui itu penting. Rekan-rekan kita, orang-orang yang akan menjadi objek dakwah kita, serta orang-orang lain yang berurusan dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dapat membantu kita mengingat nama-nama yang sudah semestinya kita ingat? Barangkali sosok Nabi Muhammad SAW perlu ditiru. Bagaimana beliau sampai hafal bukan cuma nama, tetapi baru mendengar suaranya saja Nabi SAW sudah tahu bahwa suara itu adalah suara si fulan. Atau kita ingat bagaimana begitu perhatiannya Nabi SAW sampai setiap habis sholat subuh, beliau mengabsen satu persatu sahabatnya yang ikut sholat berjamaah dengannya.
Minat pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tampak dari fakta bahwa beliau tidak sekedar mengetahui nama mereka, tetapi juga menyebut hal-hal yang lebih spesifik yang menyangkut diri kebanyakan dari mereka. Di zaman sekarang kita juga bisa menyaksikan teladan dari Syekh Al-Imam Hasan Al-Banna yang terkenal karena mampu menghafal ribuan nama sahabat karib maupun orang yang baru pertama kali beliau temui. Apa yang dapat membantu mereka yang hafal begitu banyak nama? Mereka membiasakan diri untuk menyebutkan beberapa kali nama lawan bicara mereka saat pertama kali berbincang-bincang. Mereka berupaya menghubungkan nama orang itu dengan wajahnya. Selain itu, mereka menggunakan waktu dengan berbagai orang dalam pelayanan dakwahnya sehari-hari. Antum bertemu seseorang, apakah antum ingin mengingat nama orang itu? Mulailah dengan menentukan alasan kuat mengapa nama orang itu perlu antum ingat. Kemudian cobalah beberapa saran di atas. Quran Surat Az-Zariyat, surat ke-51, ayat ke-49. Ya, paragrafnya agak panjang ya, tapi ini penting ya, bahwa minat itu ternyata mempengaruhi sukses atau tidaknya dakwah kita. Ya, itu ternyata di sini ya. Jadi di sini katakan misalnya contoh kecil ya, kita meningkatkan daya ingat untuk menghafal nama-nama orang yang kita temuin misalnya gitu ya. Entah itu teman-teman kita atau mungkin mad'u kita ya. Ini agak macet ya. Lancar. Ya, mad'u itu maksudnya orang yang mau kita dakwahi ya. Atau mungkin orang-orang lain yang berhubungan dengan dakwah kita ini ya. Nah ini penting karena ketika kita ketemu sama orang, kenalan ya, kemudian kita hafal, kemudian kita ketemu lagi, kita bisa menyebutkan nama dia, masih ingat, itu jadi satu kehormatan buat dia. Misalnya ya, dalam satu pertemuan di satu forum, majelis misalnya, kita ketemu sama si Fulan. Si Fulan ini namanya misalnya Bahrul ya. Atau mungkin karena ini Geraha Anisa misalnya namanya Musfiroh misalnya gitu ya. Nah kemudian setelah mungkin ya Mbak Arin kenalan ya, di lain kesempatan seminggu kemudian ketemu lagi di majelis yang lain dengan orang yang sama. Begitu ketemu, Assalamualaikum, Mbak Musfiroh gimana kabarnya? Jadi ketika Mbak Arin nyebut nama orang yang baru dikenal kemarin minggu lalu, itu menjadi satu kebanggaan dan kehormatan buat si Mbak Musfiroh itu. Oh, ternyata Mbak Arin itu walaupun dia seorang mubalighah terkenal misalnya, dia masih hafal nama saya, dia bangga sekali ya. Nah ini maksudnya ya. Nah di sini dikasih contoh bagaimana teladan yang mulia Nabi kita Muhammad SAW ya. Baginda Nabi kita Muhammad itu bukan cuma sekedar hafal nama-nama sahabatnya ya. Dari suaranya aja udah tahu, oh ini suaranya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Oh ini suaranya Sayyidina Utsman ibni Affan misalnya. Oh ini suaranya Abu Bakar As-Siddiq. Ah ini suaranya Ali bin Abi Thalib. Itu udah hafal. Belum ngeliat orangnya, baru dengar suaranya udah hafal. Misalnya contoh lain ya, di buku ini diceritakan bahwa kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW itu kalau tiap habis subuh mesti di absen sahabat-sahabatnya. Kalau ada yang nggak datang, ya nggak sholat subuh, mesti ditanya, kenapa si Fulan nggak ikut berjamaah subuh? Oh sakit ya Rasulullah. Kemudian akhirnya dikunjungi, ya, didatangin ke rumah si sahabat yang nggak subuh berjamaah itu, ya, gitu ya. Nah makanya di sini dikatakan bahwa kita harus menunjukkan minat ya dalam urusan dakwah kita. Kalau tidak, maka dakwah kita tidak akan berhasil ya. Bahkan di sini dikatakan bahwa kita harus menghubungkan nama orang itu dengan wajahnya. Kemudian kalau bisa kita juga mulai membuka ya dialog komunikasi yang hangat dengan dia, baik lewat, sekarang kan udah canggih zamannya, lewat WA, mungkin di Japri, atau mungkin lewat medsos yang lain, misalnya di DM, di Instagram ya, di chat mungkin di inbox ya, di Facebook dan sebagainya gitu ya. Macam-macam sarana bisa kita lakukan. Gitu ya. Kemudian ya,
Berikutnya Mbak Arin, silakan. Yang juga tak kalah pentingnya adalah apa yang telah antum baca, apa yang dapat membantu antum meningkatkan daya ingat dalam hal ini. Minat serta pemahaman sangat berperan. Antum setidaknya memerlukan minat terhadap hal-hal yang antum baca agar perhatian dapat terfokus penuhnya. Antum tidak akan mengingat suatu informasi apabila pikiran tersimpangkan sewaktu sedang membaca. Pemahaman dapat ditingkatkan apabila antum menghubungkan informasi tersebut dengan hal-hal yang antum kenal atau dengan pengetahuan yang sudah antum miliki. Tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana dan kapan saya dapat menerapkan informasi ini dalam kehidupan saya? Bagaimana saya dapat menggunakannya untuk membantu orang lain? Pemahaman dapat juga ditingkatkan apabila antum membaca frase demi frase, bukannya kata demi kata. Antum akan lebih tanggap untuk menyerap gagasan-gagasan dan mengenali buah-buah pikiran utamanya, sehingga hal itu akan lebih mudah diingat. Ya, jadi di sini dikatakan salah satu yang penting untuk meningkatkan daya ingat adalah ada dua, yaitu minat dan pemahaman. Ya. Kalau minat dan pemahaman pada satu hal ini sudah dilakukan, maka kita akan bisa fokus. Perhatian kita akan tertuju pada hal itu dan kita bisa fokus. Ini yang penting ya. Sehingga ya di sini disebutkan bahwa informasi-informasi yang akan kita terima itu juga akan lebih lama membekas, tidak akan tersimpangkan. Ya. Nah, misalnya contoh di sini dikatakan bisa kita hubungkan minat dan pemahaman ini supaya lebih cepat menghasilkan daya ingat yang bermanfaat. Misalnya bagaimana saya dapat menerapkan informasi ini dalam kehidupan saya. Nah, ini juga bisa. Ini bermanfaat nih untuk hidup saya kan gitu. Akhirnya dia bisa, minatnya akan meningkat, pemahamannya juga akan meningkat. Nah, seiring bertambahnya minat dan pemahaman itulah maka kemudian daya ingat ini akan semakin kuat gitu ya. Atau yang kedua misalnya bagaimana saya dapat menggunakannya untuk membantu orang lain. Nah, karena kita ini seorang dai, maka kita tidak bisa mempelajari sesuatu atau mendapatkan sesuatu untuk diri kita sendiri. Kita juga harus membagikannya pada orang lain. Wah, ini kalau dibagi sama orang lain, sama murid-murid saya, sama bapak ibu saya, sama keluarga saya, anak-anak saya, sama jamaah saya, ini pasti akan sangat membantu. Akhirnya kan kemudian minatnya bertambah dan pemahamannya bertambah karena dia memikirkan untuk orang lain, ya, gitu ya. Atau mungkin bisa juga ya meningkatkan pemahaman dilakukan dengan cara membaca frase demi frase, bukan kata demi kata. Jadi cara teknik membaca kita juga menentukan, maka nanti mulai pertemuan keempat nanti yang bertugas membaca bergiliran ya, bukan cuma Mbak Arin aja ya, supaya nanti yang lain juga bisa tahu cara membaca yang baik itu seperti apa, ya. Sehingga kemudian kita bisa lebih tanggap untuk menyerap gagasan-gagasan dan mengenali buah-buah pikiran utama atau pokok pikirannya ya, dari yang kita baca. Silakan Mbak Arin berikutnya. Sediakan waktu untuk meninjau kembali. Nah, sebentar. Ini yang kedua ya. Jadi untuk meningkatkan daya ingat, selain tadi kita memperlihatkan minat yang serius, ya, disertai dengan pemahaman yang bagus nantinya. Kemudian yang kedua, yang tak kalah pentingnya, sediakan waktu untuk meninjau kembali hal-hal yang sudah kita ingat. Makanya kalau kita hafal Quran, seorang hafiz ataupun hafizah, para hufat itu, ya, enggak begitu saja hafal kemudian serta-merta udah dibiarkan. Dia harus meluangkan banyak waktu untuk murojaah, untuk meninjau kembali kan gitu. Murojaah itu kan meninjau, bahasa kerennya meninjau kembali. Bahasa kitanya kan murojaah. Mengingat-ingat lagi ya, meninjau kembali yang sudah pernah dihafalnya supaya daya ingatnya semakin kuat. Gitu ya. Silakan Barin. Sediakan waktu untuk meninjau kembali. Para pakar bidang pendidikan menandaskan pentingnya tinjauan kembali. Dalam sebuah penelitian, seorang dosen mendemonstrasikan bahwa dengan menggunakan 1 menit saja untuk membuat tinjauan seketika, jumlah informasi yang akan diingat akan berlipat ganda.
Jadi, segera setelah antum menyelesaikan seluruh pembacaan atau sebagian besar darinya, tinjaulah kembali gagasan-gagasan utamanya dalam pikiran antum, agar hal itu terpancang dalam pikiran. Pikirkan bagaimana antum akan menjelaskan dengan kata-kata sendiri pokok-pokok baru yang sedang dipelajari dengan menyegarkan ingatan segera setelah membaca suatu gagasan. Antum akan sanggup mengingat pokok itu lebih lama. Ya, begini gampangnya. Misalnya buku ya, ini sini. Besok kan pelajaran keempat. Nah, ini siapa nih? Ini suaranya. Kecilin. Ya. Ya, jadi misalnya minggu depan pelajaran keempat, ya. Oh, pelajaran keempat itu judulnya kerahkan diri saudara untuk membaca. Nah, ini judul pelajaran keempat ya. Sebelum besok dimulai seperti ini, saya baca dulu. Wah, gitu ya. Udah selesai dibaca satu pelajaran. Pelajaran 4 dibaca khatam. Kemudian apakah cukup? Ya, tanyakan pada diri sendiri. Kalau ternyata, wah saya kok baca masih belum mudeng ya. Apa sih maksudnya? Ya, ini tentu harus diulang lagi. Tadi ya perlunya tinjauan kembali, ulang lagi bacanya. Ya, bacanya pelan-pelan. Cari pokok-pokok utamanya. Perlihatkan minat secara serius. Wah, ini saya perlu nih, ya. Gimana caranya supaya saya ini punya semangat untuk membaca? Karena kan kata pepatah membaca itu jendela dunia. Ya kan? Kelemahan orang Islam itu adalah malas membaca, kan begitu. Nah, padahal surat pertama, ayat pertama yang turun kepada Nabi kita adalah Iqra, gitu ya. Surat Al-Alaq, ayat yang pertama. Bacalah, gitu ya. Kita disuruh membaca, tapi ternyata umat Islam malas baca. Jangankan baca buku, jangankan baca buku-buku bacaan ya. Yang jelas dia wajib harus dia baca aja, Al-Quran aja dia nggak pernah baca tiap hari kan gitu. Nah ini ya, yang dia baca sekarang justru apa? Novel tuh. Ada tuh kan di medsos sekarang, baca novel nanti dapat poin ya, bisa dapat reward gitu ya. Yang dicari tuh itu rajin baca novel. Sampai ikutan baper ya, yang di novel yang dia baca nangis ikut-ikutan meweknya, padahal yang dia baca dia cuma baca aja ya. Itu menunjukkan ketika dia baca novel minatnya luar biasa, pemahamannya luar biasa. Tapi kenapa kalau baca yang bagus, yang positif berhubungan sama agama, kok malas, malah tidur ya, belum selesai udah tidur, baru baca satu halaman udah tidur gitu ya. Nah ini seperti ini, makanya sekali lagi perlu waktu untuk melakukan murojaah atau peninjauan kembali. Jadi kalau sekali baca nggak cukup, belum hafal, belum paham, bukan belum hafal ya, maka dia harus ulang lagi ya, ulang lagi. Makanya Al-Quran itu kan suruh baca diulang-ulang supaya kita paham gitu ya. Silakan Marin. Lalu beberapa hari kemudian, carilah kesempatan untuk meninjau kembali apa yang sudah antum baca dengan membagikan informasi tersebut pada orang lain. Antum dapat membagikannya kepada anggota keluarga, teman sekelas, rekan aktivis, tetangga, atau seseorang yang antum temui dalam tugas dakwah. Cobalah sampaikan bukan hanya fakta-fakta kunci, melainkan juga penalaran Al-Quran yang berkaitan dengan hal itu. Dengan demikian, antum akan memperoleh manfaat dan hal-hal penting tersebut kini terpancang lebih kuat lagi dalam ingatan. Hal itu juga akan bermanfaat bagi orang lain. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 105. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-89. Quran surat Al-Kahfi surah ke-18 ayat ke-54. Ya. Jadi kalau kita udah membaca ya kan, kemudian kita aku udah tahu nih. Bukan dihafal ya. Membaca itu yang penting paham. Bisa kita baca satu paragraf atau satu judul. Ya. Oh, saya udah paham. Maksudnya judulnya ini begini gini. Kita bisa menjelaskan pada diri kita sendiri apa yang kita baca. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan daya ingat itu, kita bisa membayangkan kalau yang kita baca ini bisa kita bagikan sama orang lain. Ya. Misalnya ya, jamaah sekalian, kalau kita punya jamaah, punya majelis misalnya, saya kemarin baru baca ya satu bacaan bagus, judulnya ini ya,
Yang di sana disebutkan ini. Nah, itu berarti dia sudah berhasil, itu sudah sukses itu. Meningkatkan daya ingatnya. Karena dia bisa menjelaskan apa yang dia baca pada dirinya dan pada orang lain. Nah, itu yang sukses itu seperti itu ya. Silakan Barin berikutnya. Nah, yang berikutnya ketiga, untuk meningkatkan daya ingat kita, selain yang pertama tadi menunjukkan minat, yang kedua sediakan waktu untuk meninjau kembali, yang ketiga adalah renungkan hal-hal yang penting. Nah, ini harus ini ya. Jadi dengan merenungkan hal-hal yang penting, insya Allah daya ingat kita semakin meningkat. Silakan Barin. Renungkan hal-hal yang penting. Selain meninjau kembali apa yang telah antum baca dan menceritakannya kepada orang lain, antum akan mendapat manfaat apabila merenungkan hal-hal penting yang telah dipelajari. Itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mengikuti beliau. Karena hakikatnya diturunkannya Al-Quran sendiri agar kita mau merenunginya siang dan malam apa maksud dan tujuan Allah SWT menciptakan alam semesta ini sambil memuji kebesaran dan keagungannya. Quran Surat Ali Imran, Surat ketiga, ayat 190 sampai 191. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, berpikir sejenak lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Nah, sekarang, apakah antum pun berbuat demikian? Ya, jadi kalau membaca sesuatu atau menemukan informasi sesuatu ya selain membaca ya, yang tidak kalah penting ya harus kita lakukan supaya itu nempel terus di kepala kita dan masuk ke daya ingat kita adalah merenungkan hal-hal yang penting yang kita baca ataupun yang kita dapatkan dari informasi itu. Ya, sebagaimana Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ini kan mengajarkan kita untuk selalu merenungkan hal-hal penting dalam kehidupan. Ini disebutkan surat Ali Imran ya. Surat nomor 3 ayat 190 ini ayat ini ayat terkenal yang biasa dibaca oleh aktivis-aktivis dakwah. Kalau dia mendirikan Qiyamul Lail. Ya, jadi karena ini ayat-ayat Qiyamul Lail biasanya dibaca surat Ali Imran 190 sampai ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran itu yaitu ayat ke-200. Ya, di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab gitu ya. Bahwa itu ayat yang 190 ya. Nanti yang 191 baca sendiri di rumah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir, berakal. Ya, jadi orang yang berakal dan berpikir itu dia selalu merenungkan ya hal-hal penting dalam kehidupannya ya. Makanya di Al-Qur'an dikatakan bahwa kita tidak boleh melewatkan hal-hal penting dalam hidup kita dengan merenungi penciptaan Allah ya. Dan hanya orang yang berakal, orang yang mau berpikir yang bisa melakukan itu, yang mau melakukan itu. Ya, misalnya di hadis Nabi ini dalam buku ini sayangnya nggak ditulis Arabnya ya, tapi Arabnya tuh begini kurang lebih. Tafakkarus sa'atin khairum min ibadati alfina sana. Dalam redaksi lain ada yang mengatakan tafakkarus sa'atin khairum min ibadati sab'ina sana. Bahwa berpikir sebentar, sejenak saja, itu fadilahnya, pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ada yang mengatakan lebih baik daripada ibadah 7000 tahun. Ya. Jadi ternyata kita menggunakan otak kita untuk memikirkan hal-hal penting, itu nilai pahalanya itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, bayangkan. Ya, berpikir sejenak. Ya tentu merenungkan hal-hal penting yang syar'i ya, yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan dakwah, bukan hal penting yang berhubungan sama duit ya, sama bisnis ya. Oke, lanjut Barin. Dengan berpikir dalam-dalam dan berkonsentrasi penuh seperti itu sewaktu merenungkan segala nikmat Allah SWT, sifat-sifatnya maupun segala yang dikehendakinya, hal ini akan lebih dari sekedar membantu antum mengingat fakta. Jika antum melatih diri untuk berpikir seperti itu, antum dapat menanamkan perkara-perkara yang sangat penting ke dalam hati. Itu akan membentuk manusia jenius. Ingatan-ingatan yang terbentuk akan mencerminkan pikiran-pikiran yang terdalam. Nah, luar biasa. Intinya dari paragraf ini adalah
Islam, Al-Quran itu ternyata mampu mencetak manusia-manusia jenius. Makanya jangan kaget di zaman dulu, ya, zaman para salafus soleh, para tabi'in, mereka itu ya menjadi orang-orang yang jenius di masanya. Ya, kita tahu bagaimana kejeniusan para imam mazhab, gitu ya. Kemudian para perawi-perawi hadis, ya. Kemudian para pakar-pakar di bidang kedokteran seperti Ibnu Sina, ya kan. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya lah, gitu ya. Itu kenapa mereka bisa menjadi manusia jenius? Ya, karena Al-Qur'an, ya, yang menjadi patokan mereka. Bahwa Al-Quran itu mengajarin kita untuk berpikir dalam-dalam dan berkonsentrasi penuh untuk merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya itu bukan sekedar membantu kita untuk mengingat, tapi, nah di sini katakannya, kita akan dilatih untuk menanamkan perkara-perkara yang sangat penting. Nah, ingatan itulah yang terbentuk dan mencerminkan pikiran-pikiran yang terdalam. Manusia jenius itu begitu. Keren nggak tuh coba ya? Baik, berikutnya, salah satu cara untuk meningkatkan daya ingat adalah menghadirkan peranan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, Mbak. Peranan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu kita hendak mengingat kebenaran tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perkara-perkara yang disampaikan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, bantuan akan selalu tersedia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hasibtum bahasa Indonesianya jangan artinya. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surat Al-Baqarah, Surat kedua, ayat ke-214. Ya, jadi nggak usah khawatir, ya, bahwa setiap kita akan mengingat kebenaran al-haqqu min rabbik, ya, kebenaran yang datang dari Allah, atau waqul ja'al haq wa zahaqal batil, ya. Yang pertama, ya, bahwa kebenaran itu akan mengalahkan kebatilan, yes, ya. Kemudian yang paling penting di sini, ya, bahwa ketika kita akan mengingat kebenaran tentang kekuasaan Allah ataupun perkara-perkara yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, Allah dan Rasulnya akan hadir di sana, itu nggak main-main. Dan bantuan, pertolongan, nasrul minallah akan selalu tersedia buat kita. Tuh enak nggak itu? Ya. Makanya kan dalam surat Muhammad ayat yang ke-7 aja dikatakan sama Allah kan, bahwa Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah dengan dakwah, dengan usaha-usaha dakwah yang kita lakukan, maka Allah pasti akan menolong kamu. Bahkan Allah akan mengangkat, mengukuhkan derajatmu, kedudukanmu, Masya Allah, dunia maupun akhirat. Ya. Ini ayat yang disampaikan di sini, ya, juga salah satu ayat yang memotivasi kita. Bahwa dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Bahwa ujian dulu yang harus kita lewatin. Ujian malas, ya, mau belajar rasanya malas, mau baca rasanya malas, itu ujian, ya. Ujian apalagi ujian nggak punya waktu luang, rasanya waktu ini sempit, ini juga ujian. Hati-hati kalau kita merasa nggak pernah punya waktu untuk meluangkan waktu untuk Allah dan Rasulnya, untuk dakwah di jalannya. Hati-hati, ini ujian. Kenapa kok kita bisa nggak punya waktu? Sesibuk apa sih kita kan gitu ya? Ini jangan-jangan ini ujian dari Allah. Kenapa? Karena nikmat yang sering melalaikan kita kan cuma kesehatan dan waktu luang, kan begitu Nabi. Ya.
Sehingga kalau ada orang yang merasa susah meluangkan waktu luang untuk dakwah, nah ini dia nggak sadar dia sedang diuji nih ya, dia lulus enggak kan gitu ya. Bahwa segala sesuatunya kita harus melewati ujian sebagaimana ujian yang dialami oleh para nabi-nabi, orang-orang terdahulu ya. Bahkan dikatakan di situ ya, Rasul dan orang yang beriman ketika itu yang bersamanya sampai teriak, mata Nasrullah, kapan turun pertolongan Allah ya. Kemudian Allah jawab, kan tadi ya jaminannya orang yang menunjukkan minat serius, yang dia fokus ya, dia konsentrasi ya, dia kemudian menghadirkan Allah dalam hidupnya, maka dikatakan ala inna nasrallahi qarib ya. Mengatakan apa, nggak usah khawatir, nggak usah takut, pertolongan Allah itu dekat, tenang aja. Nah itu endingnya begitu, happy ending. Pokoknya kalau udah bicara urusan dakwah, happy ending aja ujungnya ya. Silakan langsung Marin yang kedua, paragraf berikutnya. Bahkan Allah SWT sudah menghibur orang-orang yang sabar dalam menuntut ilmu dengan mengatakan bahwa Dia akan selalu bersama mereka yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-153. Waktu membuktikan kepada kita semuanya, orang-orang yang sabar dalam perjuangan menuntut ilmu, maka hasilnya adalah kesuksesan. Islam mengajarkan 3 hal kepada umatnya, membaca, menulis, dan berpikir. Dan terbukti orang-orang yang menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu adalah sahabat yang cerdas, yang merupakan buah dari kesabarannya dan ketekunannya dalam mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa meminta bantuannya apabila mendapatkan kesulitan dalam belajar. Itulah sebabnya mereka tidak sombong walau sudah menjadi orang pintar. Justru semakin pintar, mereka semakin tawadhu dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, agak ngelek ya, mohon maaf ya. Nah, jadi di paragraf ini udah jelas ya, dikatakan bahwa nggak usah khawatir deh ya. Makanya kan di sini di Al-Hadid ini saya selalu bilang sama setiap santri yang belajar di sini, ujiannya orang yang belajar itu cuma satu ya, yaitu dia bisa sabar apa enggak. Kalau dia bisa sabar, ya, dia sabar dalam menuntut ilmu seperti ini ya, sabar, dia mau ikut ya pelajaran demi pelajaran, dia ikuti dengan sabar, udah nggak usah khawatir, ya, Allah akan berikan hiburan pada dia kan gitu. Ya, bahkan dikatakan di sini dijamin deh pokoknya orang yang belajar ikhlas sungguh-sungguh menuntut ilmu agama, belajar untuk dakwah, hasilnya cuma satu, nggak ada yang lain, sukses dijamin. Dan ini yang jamin bukan saya, ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dijamin sukses. Kenapa? Karena Islam mengajarkan 3 hal pada umatnya. Ini penting ya, pokok pentingnya. Membaca, menulis, dan berpikir. Selama itu kita lakukan, kita gemar membaca, kita gemar menulis, kita gemar berpikir, udah, ya, terbukti sahabat-sahabat Rasulullah ketika dia mengikuti tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dia rajin baca, mereka rajin menulis, mereka rajin berpikir. Semuanya cerdas-cerdas. Siapa yang meragukan kecerdasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Siapa yang meragukan kecerdasan Sayyidina Umar ibn Khattab? Ya, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, para Khulafaur Rasyidin ini. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ya, termasuk Bilal bin Rabah. Cuma tukang ajan, tapi belum mati, orangnya masih hidup, suara terompah itu apa ya, sendala gitu ya, suara sendalnya, langkah kakinya udah kedengeran di surga, coba bayangin ya, karena dia bukan sekedar azan, tapi dengan kecerdasannya dia mampu merubah azan itu menjadi panggilan yang betul-betul mampu memanggil orang-orang Islam pada waktu itu untuk melaksanakan mendirikan sholat gitu ya. Tapi ya di akhir paragraf ini dikatakan, kita lihat teladan para sahabat Nabi. Mereka tidak ada yang sombong ya. Mereka semua tawadhu. Mereka semua tetap ya menginjak bumi ya. Mereka semua tetap takut pada Allah ya. Mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Silakan lanjut Bari. Refleksi dari orang-orang yang menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mencari ilmu
nampak dalam sikap dan perbuatannya. Dia akan selalu merasa semua ini adalah milik Allah SWT. Maka senantiasa terucap dari lisannya yang mulia, doa yang indah. Artinya, doa mereka di dalam ialah Subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah salam, dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Quran surat Yunus surat ke-10 ayat ke-10. Ya, jadi melihat orang itu berilmu tinggi atau tidak, melihat orang ini kualitas ilmunya perlu ditonton atau tidak, lihat dari ketawaduannya. Ya, semakin dia tinggi ilmunya, maka dia akan merasa semakin rendah di hadapan Allah, gitu ya. Dan dia selalu merasa semua ini miliknya Allah, bukan milik dia. Maka surat Yunus ayat yang ke-10, surat 10 ayat yang 10 nih ya, mengajarkan kita satu hal yang positif ya. Orang-orang yang belajar dalam dakwah, dia akan selalu mengucap subhanallahum fiha, dalam doanya dia akan selalu berkata subhanakallahumma, ya Allah engkau yang maha suci ya. Wa tahiyyatuhum fiha salam ya. Dan kehormatan ya yang selalu terucap di dalamnya adalah kata-kata salam, artinya dia menyebarkan salam, menyebarkan kedamaian ya, dengan ketulusan dan sebagainya. Kemudian wa akhiru da'wahum, dan di akhir doanya ya, dia selalu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi dia selalu mengatakan bahwa segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya Mbak Arin ya, tips untuk meningkatkan daya ingat. Engkau tidak boleh lupa. Ya. Allah SWT. Meningkatkan daya ingat nggak boleh lupa ya. Terus. Allah SWT berkali-kali memperingatkan bangsa Israel dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-4. Yang dimaksud Allah SWT bukanlah mereka diwajibkan mengingat segala sesuatu dengan sempurna, tapi mereka tidak boleh terlalu sering membantah dan mengganti perintah Allah SWT, dan terlalu sibuk mengurusi hal-hal pribadi dengan mengesampingkan segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Allah SWT kepada mereka ketika mereka masih disiksa oleh Fir'aun. Mereka tetap harus menghidupkan ingatan tentang peristiwa pembebasan mereka oleh Allah SWT ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk membelah lautan menjadi 2 bagian dengan tongkatnya. Mereka tidak boleh lupa, dalam arti bahwa ingatan akan hal itu harus terus memberikan pengaruh yang kuat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, jadi begini maksudnya paragraf ini ya. Supaya daya ingat kita ini bagus ya, kita tidak boleh lupa akan satu hal. Apa itu? Pertolongan Allah. Saya yakin antum semua yang hadir dalam majelis ini pernah merasakan langsung pertolongan dari Allah ya. Nggak usah disebutin, masing-masing kita aja, ini rahasia kan ya. Saya juga pernah, bahkan banyak, bahkan sering. Bagaimana Allah menolong saya dalam kehimpitan, kesusahan, dari bahaya, dan lain sebagainya. Ya. Nah itu yang kita nggak boleh lupain. Jangan lupa loh, kamu pernah ditolong sama Allah, kan begitu. Hai bangsa Israel, jangan lupa loh. Allah nggak menuntut kita itu harus mengingat semua dengan sempurna, enggak. Ya, Allah juga tahu kita ini al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa, tahu Allah yang menciptakan kita. Tapi ya jangan kebangetan lah gitu ya, maksudnya gitu ya. Jangan sok-sokan, jangan sombong gitu ya. Jangan kemudian kita merasa diri sudah cukup ya, karena perbuatan kita, karena amal kita, karena dakwah kita. Ya kan gitu ya, nggak boleh ya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan Marin. Maka kita pun hendaknya berhati-hati agar tidak lupa diri. Seraya kita berjuang menanggulangi tekanan hidup, kita perlu mengingat Allah SWT selalu mencamkan apa yang menjadi perintah dan larangan dari Allah SWT. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-102. Pembacaan Al-Quran yang teratur serta partisipasi aktif dalam kelas
dan tugas dakwah akan tetap menghidupkan kebenaran yang berharga ini dalam hidup kita. Ya, jadi kita juga maklum ya, masing-masing kita ini kan sedang berjuang dalam hidup kita. Karena Allah menciptakan kita di dunia ini, memberikan nafas kehidupan pada kita di dunia ini adalah untuk menjadi ujian buat kita kan. Jadi kan Allah berfirman itu huwaladzi lupa di surat apa ya, Al-Mulk kalau nggak salah ya, yang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Ujung ayatnya begitu, aduh astagfirullah saya lupa ya. Jadi kita itu ya dijadikannya kehidupan kematian ya oleh Allah untuk kita ini tidak lain adalah menjadi ujian buat kita ya. Sehingga kita juga harus hati-hati dalam hidup ini, begitu kata Allah ya. Maka supaya perjuangan kita dalam hidup ini berhasil, jangan pernah tinggalin Allah dalam hidup kita. Bagaimana wujud refleksi atau implementasi atau realisasi, lah jadi panjang amat. Kita tidak lupa dengan Allah dalam hidup kita, ya salah satunya dengan rutinitas kita membaca Al-Quran, gitu ya. Karena Al-Quran ini kan kalamullah, perkataannya Allah. Ketika kita mengulas Al-Quran, membaca Al-Quran ya, itu kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, gitu ya. Apalagi kita sebagai seorang siswa-siswi di sekolah daimisi, ketika kita membaca Al-Quran secara teratur dan berpartisipasi aktif dalam kelas seperti ini, kemudian aktif nanti dalam melaksanakan tugas dakwah, nah ini insya Allah kita akan merasa kebenaran Al-Quran itu hidup dalam kehidupan kita. Monggo dilanjut. Waktu harus mengambil keputusan yang penting maupun yang sepele, ingatlah kebenaran-kebenaran penting tersebut dan biarlah semua itu mempengaruhi cara berpikir antum. Jangan sampai antum lupa. Mendekatlah kepada Allah SWT dengan meminta pertolongan dan bimbingan daripada hanya memandang permasalahannya dari sudut pandang jasmani atau mempercayai desakan hati yang tidak sempurna. Tanyalah kepada diri sendiri, nasihat atau prinsip mana dari firman Allah SWT yang kiranya berpengaruh dalam keputusan yang antum ambil. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-216. Ya, jadi di sini diajarkan bahwa kita dalam kehidupan ketika kita mau mengambil keputusan, jangan memandang segala permasalahan, segala sesuatu yang kita hadapi itu dari sudut pandang jasmani ataupun batin kita, manusia yang tidak sempurna ini. Ya, selalu hadirkan Allah, selalu memohon ya kepada Allah petunjuk-petunjuknya. Supaya apa? Supaya setiap permasalahan, setiap keputusan apapun yang kita ambil dalam kehidupan ini adalah keputusan yang menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Jadi keputusan itu menjadi keputusan yang tepat karena kita selalu memohon pertolongan dan bimbingan dari Sang Khalik ya, Allah yang menciptakan kita. Baik, lanjut. Ingatan antum tidak mungkin mengeluarkan hal-hal yang tidak pernah dibaca atau didengar. Tetapi seraya pengetahuan yang seksama dan kasih sayang Allah SWT kepada antum semakin bertumbuh. Reservoir pengetahuan dalam ingatan yang antum himpun berkat bantuan Allah SWT akan bertambah penuh. Dan cinta antum kepada Allah SWT yang semakin besar akan memotivasi untuk bertindak selaras dengannya. Ya, jadi kalau mau tampungan di otak kita ini penuh, ya kan? Maka kita harus cek ya tampungan daya ingat kita. Dan di sini kata kuncinya, nggak mungkin daya ingatan kita itu mengeluarkan hal-hal yang tidak pernah kita baca ataupun kita dengar. Ingatan itu ya bisa keluar, bisa melekat gitu ya. Kalau sesuatu itu pernah kita baca atau kita dengar, nah dia merekam ya, kemudian dimasukkan ke dalam otak sebagai reservoir tadi, ya kemudian baru ya itu akan menghasilkan sesuatu. Semakin banyak, semakin meningkat daya ingatnya, maka reservoir ini semakin penuh, semakin bertambah pula kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada agama,
kecintaan kita kepada dakwah, kan begitu, kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, gitu ya, sehingga kita akan semakin termotivasi, ya, keywordnya terakhirnya, untuk bertindak selaras dengan apa yang kita ingat. Lanjut. Kesimpulan, cara meningkatkan daya ingat sewaktu membaca. Yang pertama, setelah membaca suatu bagian teks, tanyalah kepada diri sendiri apa pokok utamanya. Jika antum tidak dapat mengingat pokok kuncinya, bacalah kembali dan carilah pokok kuncinya dalam pelajaran itu. Yang kedua, apabila antum selesai membaca seluruh pasal atau artikel, ujilah kembali diri antum. Sebutkan satu persatu semua pokok utamanya. Jika masih belum ingat, bacalah kembali dan tinjau apa yang antum baca. Nah, jadi cara mengingatkan daya ingat sewaktu membaca. Yang pertama, cari apa pokok utamanya. Kalau belum ketemu, ulang, baca lagi. Cari lagi, ya, sampai ketemu. Yang kedua, apabila selesai membaca seluruh pasal atau artikel, ujilah diri kita. Ya, sebutkan satu persatu. Jadi seperti kita itu, sedang hafalan, ya. Tapi nggak usah semuanya, pokok-pokok pikirannya aja, pokok-pokok pentingnya, ya. Oke, lanjut. Ingat, yang pertama, banyak dari kita yang mampu mengingat dengan baik sesuatu yang berhubungan dengan materi, nafsu, dan banyak hal yang identik dengan yang negatif. Bagaimana contoh, kita mampu menghafal dengan cepat lagu-lagu yang sedang populer saat ini. Anda mampu mengingat dan menghafal berapa uang Anda, gaji, wanita cantik, atau pria tampan, gosip, kejelekan orang, dan sebagainya. Yang kedua, tapi sebaliknya, banyak hal positif yang bermanfaat untuk kehidupan beragamnya kelak yang amat sulit untuk dihafal. Seperti contoh, masih banyak orang Islam yang tidak hafal bacaan sholat dari takbir sampai tahiyat. Masih banyak dari kita yang kesulitan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Jadi, marilah kita kembalikan kepada ingatan dan hafalan yang benar, yang seharusnya kita hafal, karena itu menjadi bagian dari cara hidup seorang muslim yang benar. Nah, ini bagian akhirnya yang paling seru. Gimana kita mau menambah daya ingat kita, gitu ya. Sementara kita ini dalam kehidupan, ya, kecenderungan kita untuk menghafalkan, mengingat, ya, yang negatif, yang berhubungan dengan hawa nafsu, berhubungan dengan materi, berhubungan dengan dunia, itu lebih tinggi. Ya, contoh lah, nonton TikTok, udah hafal tuh lagu-lagu yang populer, gitu ya, lagu Tiara, pernah nggak pernah ngapain, tapi bisa tiba-tiba nyanyi. Ini tadi karena daya ingat kita kalau yang berhubungan sama nafsu, sama kebutuhan pribadi, materi, sama dunia, sama lawan jenis misalnya, gitu ya, itu lebih tinggi. Maka wajar kalau ketika dia suruh ngapalin hal-hal yang berbau agama, susah. Nah, ini. Jadi mohon maaf ya, bagi orang-orang Islam di luar sana, ya kok saya ngapalin Quran susah banget sih. Baca Quran kok susah banget sih. Ya, bacaan sholat aja ngapal-ngapal. Tahiyat itu, tahiyat akhir itu, dari saya lahir sampai umur 20-30 tahun, nggak hafal-hafal. Ya wajar. Kenapa? Karena keseharian kita itu, kita lebih mudah mengingat tadi hal-hal yang di luar agama, yang tidak berbau agama, gampang kita hafalin. Apalagi duit, kalau utang kayaknya gampang lupa ya. Kalau udah urusan sama duit, urusan nafsu, urusan, ya, dunia, urusan bisnis, wah luar biasa daya ingatnya, ya. Tapi kalau untuk urusan agama, memble. Nah, ini kita harus muhasabah. Ya, kita harus geser. Sebetulnya bukan karena kita bodoh, bukan karena Allah itu menciptakan agama Islamnya susah, jelimet ruwet, bukan. Karena itu tadi kecenderungan kita ini, hati kita ini, ya, pikiran kita ini, kalau pada hal-hal yang berbau dunia, hubud dunia, kecintaan kepada dunia itu lebih tinggi, ya. Makanya kan kita berdoa di surat Al-Imran, ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, dan seterusnya, ya, bahwa kita minta supaya hati kita itu jangan condong kepada kesesatan, kebatilan setelah Allah memberikan kita hidayah, ya. Nah, itu ya, makanya mudah-mudahan, ya, dengan terus mengikuti pelajaran demi pelajaran di sekolah Daimisi ini, kita menjadi muslimah yang ruhiyahnya terus, ya, diperbarui dari minggu ke minggu.
lebih baik lagi. Ya, itu aja Abi pikir ya. Nah, untuk pelajaran ketiga Abi tidak ngasih PR sengaja, karena untuk mereview lagi PR-PR dari pertemuan pertama dan kedua. Pelajaran pertama apa PR-nya baik mah? Coba sebutin. Pelajaran ke-1. Mana baik? Membaca surat-surat. Ya, Ya. PR untuk yang pelajaran pertama yaitu membaca surat-surat ayat-ayat Al-Quran dari tiap paragraf di pelajaran pertama. Terus yang kedua menghafalkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Surat-surat, bukan ayat. Dalam Al-Quran. Bacakan surat. Jadi setiap ayat kan di setiap paragraf kan nggak mungkin kita baca semua karena waktunya terbatas ya. Tapi kan setiap paragraf, hampir setiap paragraf selalu ada ayat Al-Qurannya. Nah itu maksudnya itu kalau di rumah, di luar pertemuan di kelas ini, itu dibaca ya. Baca ya, supaya apa? Supaya kecintaan kita kepada Al-Quran itu meningkat ya. Yang kedua, PR-nya di pelajaran pertama adalah menghafal nama-nama surat di Al-Quran 1 sampai 114 ya. Nah, kemarin Ibunya Irokoya bertanya pada saya, ada nggak metodenya? Misalnya metodenya dengan lagu, nada seperti di TKIT ya. Saya katakan kalau lagu nggak ada, tapi metode saya yang udah saya terapkan ke yang ada di sini, itu metodenya menghafal misalnya baru hafal 1 sampai 30 minggu ini. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi caranya nanti setorannya saat baca dari 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, terus sampai 30 Ar-Rum. Selesai sampai di situ, kemudian baca mundur dari 30 sampai ke 1. Itu untuk apa namanya tuh supaya hafalannya lebih awet. Kalau cuma baca sekali, ya kan 1 sampai 30, ya ini biasanya lebih gampang lupa. Tapi setelah dia mampu menghafal dan setorannya itu sampai bukan cuma 1 sampai 30, tapi kembalinya juga, kebalikannya juga bisa disebut. Misalnya ya, saya maksudnya, setelah tadi 1 sampai 30 dia selesai dengan bagus, kemudian dia baca mundur, dia hafalin mundur, 30 Ar-Rum, 29 Al-Ankabut, 28 Al-Qasas, 27 An-Naml, 26 Asy-Syu'ara, 25 Al-Furqan, terus sampai 1 lagi Al-Fatihah. Misalnya minggu depannya dia udah hafal 1 sampai 50. Ya, dia harus baca tuh 1 Al-Fatihah ya, 20 Toha, 30 Ar-Rum, 40 Ghafir, 50 Qaf. Ya. Kemudian dia baca mundur lagi, 50 Qaf, 49 Al-Hujurat, 48 Al-Fat, 47 Muhammad, 46 Al-Ahqaf, 45 Al-Jasiyat, 44 Ad-Dukhan ya. Terus sampai yang ke-1 Al-Fatihah. Dia hafal sampai 1 sampai 70. Ya dia baca ya 1 sampai 70. Ya. Sampai kemudian dibaca mundur lagi 70 sampai ke 1, 70 Al-Ma'arij, 69 Al-Haqqah, 68 Al-Qalam atau surat Nun ya. 67 Al-Muluk, 66 At-Tahrim, 65 At-Tolak ya, terus sampai ke 1. Tahu-tahu 2 minggu kemudian hafal 114 surat. Ya 1 sampai 114. Nggak apa-apa, bagus. Tapi nanti itu dibaca mundur lagi, hafalin mundur lagi. 114 An-Nas, 113 Al-Falaq, 112 Al-Ikhlas, 111 Al-Lahab, 110 An-Nasr, 109 Al-Kafirun, 107 Al-Maun, terus sampai yang ke-1 Al-Fatihah. Nah itu contoh ya. Jadi dengan demikian lebih nempel hafalannya. Kemudian pelajaran kedua apa PR-nya? Pelajaran kedua yang pertama yaitu mencari tujuan dari pelajaran kedua. Yang kedua yaitu membuat catatan singkat dari pelajaran kedua. Ya, berarti ini berbentuk catatan, berbentuk tulisan ya PR-nya ya. Nanti silakan dikerjakan. Nah, PR ini ya tidak setiap pertemuan ditagih, ya kan? Tapi bagi yang sudah selesai boleh langsung setorkan, gitu ya. Waktunya sampai kapan? Sampai 15 pelajaran selesai. Pokoknya Abi nggak mau tahu sebagai kepala sekolah, setiap ada PR ya akan diumumkan, ya kan? Kemudian ditagihnya nanti semuanya di total di akhir pelajaran, di pelajaran ke-15. Tapi bagi yang sudah selesai mengerjakan jangan setoran di akhir. Misalnya di pelajaran ke-5 saya sudah hafal nama-nama surat, ya setoran langsung.
ya, dengan mengirimkan apa namanya tuh voice note ya, setorannya ya, voice note kepada kami ya. Tapi dengan jujur ya, nggak boleh voice note sambil baca ya. Kemudian misalnya tulisannya langsung setorkan aja tulisan itu ya. Tulisan tangan nggak apa-apa, difoto aja ya. Nanti disetorkan di apa namanya sama Mbak Hikmat atau Mbak Arin sebagai operator gitu ya. Saya contoh ya. Kemudian PR yang berikutnya apa ya, begitu terusnya. Nah, nanti pertemuan terakhir di pelajaran ke-15 baru akan ditagih mana setorannya. Ya kan? Dikasih kesempatan terakhir untuk ngumpulin. Kalau sampai pertemuan pelajaran ke-15 semua PR belum ada yang belum selesai, misalnya Ilma kurang PR-nya kurang 2, ya diselesaikan, dikasih kesempatan sampai selesai, karena nanti akan mempengaruhi nilai. Nanti di ijazah akan ada transkrip nilainya juga, bukan cuma ijazah ya. Bahwa pelajaran ke-1 nilainya A, pelajaran kedua nilainya B. Kemudian sama tugas-tugas prakteknya juga nanti ada nilainya ya. Jadi setiap pelajaran secara teori ada nilainya, tugas-tugas ada nilainya, kemudian pelajaran praktek pun nanti ada nilainya semua ya. Nah, nanti ijazahnya yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan sekolah daimisi gitu ya. Jadi ijazah ini nggak laku nanti kalau buat ngelamar kerja. Tapi paling tidak ya, inilah penghargaan dari kami atas usaha antum semuanya untuk mengikuti pelajaran demi pelajaran. Jadi wujud penghargaan kami adalah dengan menerbitkan ijazah ya dan transkrip nilai sebagai tanda kelulusan ya. Demikian, udah lewat ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh ini aja disambung di grup atau di Japri ya, karena kita udah lewat waktunya. Ditutup aja dulu Mbak Arin, Mbak Ratna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi pemaparan materi pelajaran ketiga kuliah daimisi, di mana dalam pelajaran ini kita dianjurkan untuk memiliki minat dalam belajar daimisi tersebut, karena ini akan mempengaruhi fokus kita dalam mengingat. Dan kita juga diberikan cara-cara untuk dapat meningkatkan daya ingat kita untuk belajar di daimisi ini. Karena pelajaran pada kuliah hari ini sudah selesai, marilah kita tutup dengan membaca kafaratul majelis dan Yunus ayat 10. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dawam bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'waahum alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.